Nah, ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan, ya kemudian tentunya ini tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena kita akan kehilangan satu generasi yang memiliki sifat-sifat asasi sebagai manusia Indonesia. Assalamualaikum teman-teman. Ya, lagi heboh di mana KPAI ini itu menyoroti permasalahan antara seorang remaja yang mengkritik secara ugal-ugalan sosok Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Ya, tetapi di sini ya, saya pribadi sangat-sangat menyayangkan, bahkan sangat-sangat tidak sependapat atas narasi yang diangkat oleh KPAI ini, teman-teman. Bagaimana tidak? Ya, kok bisa-bisanya KPAI di sini justru membela ya seorang aura cinta, seorang remaja yang bukan anak-anak lagi loh ya, bukan anak-anak lagi. Yang dimana ya kita dapati, coba lihat caranya ia mengkritik sosok Kang Deddy Mulyadi tanpa adab, ya tanpa ilmu, ya asal nyerocos doang. Kemudian ketika Kang Deddy Mulyadi mengajak atau mengundang sosok remaja ini untuk berdiskusi, berdebat, kita melihat kembali bagaimana watak dan sikapnya yang dipertontonkan kepada kita semua. Itu sangat-sangat ya tidak pantas ya untuk dilakukan ya terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Posisinya di sini adalah sosok Kang Deddy Mulyadi, ya lawan bicaranya. Ya tiba-tiba ya ujuk-ujuk KPAI datang seakan-akan menjadi seorang pahlawan. Ya bahkan kalau kita melihat narasinya itu, kalau saya duga ya itu seakan-akan ya menyudutkan sosok Kang Deddy Mulyadi, seolah-olah Kang Deddy Mulyadi itu melanggar hak anak, teman-teman. Gitu ya, saya mengajak mari kita bersama melihat ini anak usianya belum 18 tahun ya, ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh ya, untuk berpendapat dilindungi lewat konstitusi RI, dilindungi juga lewat undang-undang perlindungan anak. Nah yang ketiga adalah emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya, jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya Hanya dipotong-potong saja, teman-teman ya, kata ibu ini ya, perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak, teman-teman ya, KPAI. Gubernur jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan, ya kemudian berkali-kali dikatakan ya seolah-olah tuh gini ya, nggak punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejas gitu ya anak ini gitu. Nah, menurut saya sebenarnya dialog yang baik tidak seperti itu. Pertama, kalau memang mau dialog ya sebaiknya sih dipanggil berdua, bicara bebas. Yang kedua adalah sekali lagi, terlepas dari ini, saya bukan karena tidak setuju atau setuju dengan wisuda dengan bukan ya. Tapi dalam hal ini saya lebih melihat adalah kondisi si anak dan bagaimana anak ini berpendapat gitu, karena dia punya video-video yang sebenarnya lebih utuh kita bisa melihat. Lalu kalau ada sebuah kebijakan kemudian ada yang mengkritisi, sebenarnya dilindungi kan di negeri ini, jadi konstitusi kita ngelindungi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Dan karena ini anak, bukan manusia dewasa. Ingat, kita pernah jadi anak, tapi bukan manusia anak dewasa kan belum katanya, pernah teman-teman jadi ya. orang tua, jadi guru atau jadi gubernur, Jadi apalagi ya, aura cinta ini masih dianggap anak-anak, teman-teman ya, bukan dewasa. gitu. Jadi tentu cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Jadi pendekatan dengan anak ya, mendengarkan anak, saya rasa menjadi hal penting, apalagi sebuah kebijakan. Kebijakan publik itu harusnya juga menyentuh atau menanyakan, minta pendapat pada yang terkena langsung, termasuk anak-anak, guru, dan orang tua. Begitu, Mbak. Bu Retno, berarti apa yang Anda ingin katakan tentang bagaimana seorang gubernur Deddy Mulyadi
berdialog dengan seorang anak dalam relasi yang tadi Anda katakan tidak setara, tidak selevel. Apa catatan Anda dengan gaya komunikasi yang terjadi dalam video yang kemudian viral, dan kita bisa lihat kemudian seperti apa respon netizen kepada pada viralitas yang terjadi itu, dan siapa kemudian yang diuntungkan, siapa yang kemudian akhirnya menjadi dirugikan di dalam video itu? Iya, pertama memang Kang Deddy ini kan punya ciri yang begitu ya. Jadi artinya itu karakter. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang nggak apa-apa. Saya juga senang sih dengan cara ceplas-ceplosnya beliau gitu. Tetapi ketika berdialog dengan anak nih beda gitu ya. Jadi cara kita berdialog antara orang dewasa dengan anak tuh lain. Nah, yang kedua adalah ini kan seolah mengaburkan ya. Jangan sampai kita juga gini ya. Orang Indonesia ini suka gini loh. Apa namanya, seolah kalau kita membantah gitu ya, atau kita punya pendapat berbeda, kemudian dianggap tidak suka. Padahal kan enggak. Ini kan soal mengkritisi ya, itu satu. Jadi bukan masalah kontennya ya Bu Retno, bukan masalah kita pro atau tidak pro dengan kontennya, tetapi dengan bagaimana caranya, begitu ya? Betul, dan yang kedua kita harus menghargai anak ini. Kalau saya lihat bacaan di netizen ya setelah diupload video ini, itu lebih banyak menyerang anak ini kan. Jadi misalnya dengan kata-kata yang menurut saya sangat netizen di sini silahkan lagi teman-teman ya. Tidak boleh dilakukan, dan itu contoh buruk pada anak-anak kita. Misalnya kalimat udah miskin, belagu, sok kaya apa gitu. Padahal ini bukan itu loh. Ini soal dia berpendapat. Dia juga nggak puasa kok kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur. Dia nggak puasa. Tapi dia ingin berpendapat. Dia ingin pendapatnya itu didengar. Dan menurut saya ada kalimat yang bisa kepotong-potong. Ya, lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini. Yang sederhana aja. Maksud dia gini. Wisudanya di sekolah aja sederhana, mungkin dia mau bicara begitu ya, sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih, tapi memberi kenangan. Nah kayak gini, emang nggak cukup kenangan 3 tahun. Nah misalnya dia itu pingin, kayak kalimat dia kan ada tuh di video dia yang lain, misalnya gini, ada anak SMA dan SMK yang mungkin nggak punya uang untuk kuliah. Nah makanya pada level SMA ini kayaknya wisuda itu menjadi hal yang diinginkan, begitu kan? Nah saya juga orang yang sepakat bahwa TK, SD, SMP itu nggak perlu. Tapi mungkin SMA dan SMP perlu dengan sejumlah catatan, dan itu bisa diatur oleh Pemprov. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Dede sekarang untuk komentarnya terhadap video yang viral ini, Pak Dede. Masalah anak-anak remaja yang mengalami perilaku barbar, atau orang menyebutnya mengalami kenakalan karena usianya yang lagi sangat puber, itu merupakan tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab negara. Dan karena problem kenakalannya sudah akut sampai pada tindak kriminal dari mulai penganiayaan bahkan pembunuhan, tentunya ini tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena kita akan kehilangan satu generasi yang memiliki sifat-sifat asasi sebagai manusia Indonesia. Untuk itu, kebijakan barak militer bagi anak-anak nakal sesungguhnya adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengembalikan kembali jati diri anak pada pola disiplin dan pola perilaku hidup yang sesuai dengan sikap dan sifat masa remajanya, terarah, memiliki visi, dan memiliki masa depan yang baik. Program ini adalah salah satu terobosan, mengingat begitu luasnya dan begitu buruknya perilaku kenakalan yang terjadi pada saat ini, dan begitu beratnya orang tua menghadapi mereka, karena seringkali ketika orang tua menegur, bukannya diikuti, malah ada ancaman, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Untuk itu program ini, satu, mereka yang mengikuti pelatihan, pendidikan, disiplin, mentalitas, dan mengembalikan perilakunya pada perilaku yang mandiri harus didasarkan pada persetujuan orang tuanya. Karena bagaimanapun mereka masih di bawah perwalian dari orang tuanya. Artinya orang tuanya memiliki kesadaran untuk menyerahkan mereka melewati pendidikan militer sebagai bentuk pembentukan disiplin dan karakter. Yang kedua, pola pendidikan militernya bukan pola pendidikan perang, tapi pola pendidikan berolahraga, berkesenian, mengembangkan minat dan bakat,
membangun disiplin dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali, membangun keteraturan pola makan, pola minum, dan menjauhkan mereka dari merokok dan penggunaan obat terlarang. Kemudian yang ketiga, pola pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikannya, dan mereka tidak kehilangan haknya sebagai seorang pelajar tetap terdaftar menjadi siswa di SMP maupun SMA. Dan mereka tetap mengikuti proses belajar mengajar di barak militer. Untuk itu, pada semuanya, yuk mari bersama-sama selamatkan generasi kita dari berbagai ancaman yang ada di lingkungan kita. Ancaman pergaulan yang bebas, ancaman penggunaan handphone yang di dalamnya ada game online, ada judul, ada video-video foto yang akan mempengaruhi psikologi dan psikis mereka. Yang berikutnya adalah menyelamatkan mereka dari ancaman kekurangan gizi atau makanan-makanan yang tidak berkualitas yang mengakibatkan mereka sakit. Untuk itu, semoga seluruh kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menyelamatkan generasi Jawa Barat menjadi generasi yang kokoh, kuat, dan hebat. Ya, itulah tadi teman-teman ya, sudah kita mendengar langsung ya, bahkan kita melihat siapa orangnya ya dari KPAI ini ya, menyikapi permasalahan antara seorang remaja aura cinta dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Dan setelah kita mendengar narasinya ya, di situ sudah sangat jelas bahwa KPAI di sini itu memihak ya secara ugal-ugalan ya kepada sosok remaja ini ya, aura cinta ini teman-teman. Ya, bahkan di situ si ibu itu tadi mengatakan ya, diskusi yang dipaparkan atau yang diperlihatkan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan si remaja itu tidak pantas katanya ya, tidak pantas untuk seusia ya aura cinta itu tadi teman-teman ya, dan lain sebagainya lah. Entah ya, kalau saya pribadi apakah ibu ini lupa? Coba kita lihat kembali videonya deh ya, coba bagaimana coba adab, etikanya serta gestur yang diperlihatkan dari remaja itu ya, dari aura cinta ini ketika mendebat sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya kalau saya pribadi teman-teman, mohon maaf ya, itu tengil banget teman. Ya, bahkan terkesan sombong. Ya. Sudah disampaikan penjelasan dengan baik oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi justru direspon dengan ya gestur yang saya rasa tidak pantas ya, untuk ditujukan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, ini KPAI kenapa nggak menyoroti hal itu juga? Kenapa tidak menegur hal itu juga? Kenapa tidak meluruskan hal itu juga? Kenapa kok kesannya hanya sosok Kang Deddy Mulyadi saja yang disudutkan? Ya. Dan saya ya, kalau saya pribadi ketika ditanyakan ya terkait kemarin itu, debat kemarin itu ya, diskusi itu, bagi saya nggak ada tuh masalah. Kang Deddy Mulyadi juga menyampaikan dengan perkataan-perkataan yang santun ya, tidak ada tuh yang istilahnya dalam kutip yang menghina sosok pribadi atau person dari anak itu, nggak ada teman-teman. Silakan kalian ya, cek, dengarkan kembali video itu, nggak ada kita dapati. Justru yang ada malahan ya sikap tengil yang diperlihatkan oleh seorang remaja itu ya, seorang bocah itu ya, aura cinta itu kepada sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya. Coba ketika ditanya sama Kang Deddy Mulyadi dengan baik-baik, berapa sih biaya kamu waktu kemarin kamu wisuda? Dijawab 1 juta doang. Coba, apakah perkataan seperti itu pantas ditujukan ya oleh lawan bicara yang lebih tua daripada kita? Ya. Di sini dulu teman-teman, di sini dulu kita fokus. Kan gak pantas. Apalagi negeri kita ini ya, apalagi secara khusus Jawa Barat, itu sangat-sangat menjunjung tinggi ya. Dan saya yakin semua ya, daerah. Tetapi kalau Jawa Barat saya kenal banget tuh ya, sangat menjunjung tinggi yang namanya itu istilahnya adab sopan santun. Ya, bertutur katanya juga itu lembut-lembut, Masya Allah. Ya. Entah kenapa KPAI tidak menyoroti hal itu, tidak menegur gestur-gestur yang diperlihatkan oleh ya remaja itu tadi kepada Kang Deddy Mulyadi. Yang notabene orang yang lebih tua daripada dia. Orang yang seorang gubernur daerah yang ia tempati tinggal. Berbicara soal kritik mengkritik, memang hak siapapun itu teman-teman ya, dalam mengkritik. Siapapun boleh mengkritik. Tetapi ya hendaknya kita sebelum mengkritik, kita mengetahui dulu ilmunya. Ya, apa yang hendak kita mau sampaikan. Jangan asal bunyi. Jangan asbun. Ya. Sebab kalau kita asal mengkritik saja, ya mengkritik membabi itu, yang penting pokoknya saya mengkritik. Kemudian kita tidak menyertai atau tidak didukung oleh ilmu yang mumpuni, maka hasilnya seperti ini. Ya, coba lihat.
dihujat begitu banyak oleh jutaan netizen di Indonesia ini? Ya, karena memang posisinya di sini anak ini, remaja ini itu nggak tepat teman-teman, mengkritik sesuatu yang memang ya kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu memang bersifat baik, ya hanya untuk meringankan beban para orang tua, ya itu. Jadi Kang Deddy Mulyadi melakukan kebijakan itu sebenarnya pro rakyat, memperdulikan rakyat, lebih melihat kepada rakyat. Loh kok masih dikritik? Makanya jangan salahkan, jangan heran ketika netizen ini ya justru menyerang remaja yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi itu tadi. Karena konteksnya nggak tepat teman-teman. Ya, sesuatu yang dikritik itu adalah sesuatu atau kelakuan yang memang negatif. Maka timbul kritik. Kalau sesuatu yang sudah positif dikritik, wah ini menjadi tanda tanya besar. Ya. Dan lagi-lagi teman-teman, pihak KPAI ini kok tidak menyoroti hal itu. Ya, tidak menyoroti perilaku adab, ya tata krama yang diperlihatkan, yang dipertontonkan oleh ya aura cinta ini teman-teman. Ya remaja ini kepada khalayak ramai. Khususnya di sini adalah seorang gubernur, Kang Deddy Mulyadi. Ya, seorang tokoh yang harusnya kita hormati. Seperti biasa teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang sosok KPAI ini? Ya. Dan seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.